Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Basuki Rahmat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Senang sekali hari ini saya berkesempatan memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan bagaimana kesadaran tentang lingkungan serta bagaimana juga kita harus bersiap siaga menghadapi bencana. Hal ini penting menurut kami gitu ya, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena kalau kita mengetahui bagaimana secara geografis posisi Indonesia itu luar biasa sekali gitu ya. Kalau teman-teman ketahui, Indonesia itu berada di antara patahan lempeng gitu ya, sehingga ketika terjadi gerakan-gerakan lempeng itu dampaknya tentu akan menimbulkan gempa misalnya. Terus kemudian Indonesia juga berada di antara ring of fire gitu ya, sehingga juga banyak menimbulkan ataupun terdapat gunung-gunung berapi aktif gitu ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Dan ini tentu saja menjadi berkah sekaligus juga menjadi sebuah ancaman. Namun demikian kita juga harus mampu menyikapi hal ini, bahwa ancaman itu jika dikelola dengan baik, maka berkah yang akan kita peroleh gitu. Dan nanti saya akan sampaikan bagaimana kita bisa mengelola itu. Setelah kejadian bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, pemerintah dan juga representasi dari rakyat itu mencoba membangun sebuah regulasi yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ Indonesia itu baru memiliki sebuah manajemen penanggulangan bencana yang secara komprehensif gitu ya. Dibandingkan sebelumnya itu masih berbasiskan dengan sifatnya responsif gitu. Ketika terjadi bencana baru bergerak gitu. Setelah keluarnya Undang-Undang 24 tahun 2007 baru manajemen bencana secara komprehensif, secara keseluruhan dari sebelum kejadian bencana, saat bencana hingga pasca bencana, terus kemudian bagaimana kita mengelola kejadian bencana itu pasca bencana menjadi kondisi dan kesiapsiagaan yang lebih baik lagi. Dan kita sudah tahu gitu ya, bahwa Indonesia juga diakui juga di dunia bahwa Indonesia itu merupakan supermarket bencana. Segala macam bencana itu ada di Indonesia gitu ya. Dan yang seharusnya paling tahu adalah kita sendiri gitu ya. Termasuk anak-anak muda itu bagaimana harus bersikap menghadapi kondisi alam yang seperti ini gitu ya. Kita boleh mencontoh misalnya negara Jepang. Bagaimana Jepang itu dihantam gempa itu hampir setiap saat. Dihantam tsunami besar itu sudah berkali-kali. Tetapi bagaimana mereka bisa mengadaptasi dengan lingkungan alamnya itu secara luar biasa gitu ya, dengan pengetahuan, dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kami harapkan nanti teman-teman juga banyak berinovasi di situ gitu ya. Dengan tantangan alam itu justru menjadi sebuah memunculkan ide-ide dan gagasan yang brilian supaya kita itu mampu menghadapi situasi alam yang seperti ini. Nah, di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 sendiri itu disebutkan bencana itu setidaknya itu ada 3 jenis. Pertama yang disebabkan oleh alam. Kemudian yang kedua disebabkan oleh non-alam. Yang ketiga adalah bencana sosial. Kalau bencana alam gitu, saya kira teman-teman juga sudah paham. Ada gunung api, gunung api yang meletus, kemudian ada gempa bumi, ada tsunami gitu ya, kemudian banjir dan lain-lain. Kalau non alam itu bisa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah gitu ya, dan lain-lain juga. Kemudian untuk bencana sosial tentu saja seperti kejadian-kejadian konflik gitu ya, karena Indonesia itu juga
sangat apa ya, bermacam-macam perbedaan gitu, terutama ada etnis, lokasi dan lain-lain gitu ya. Itu friksi-friksi itu masih mungkin timbul gitu. Tapi tentu juga kita manage demikian rupa supaya ini menjadi sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian kita mencoba melihat kondisi yang lebih dekat dengan kita, itu kondisi Jakarta. Bagaimana teman-teman melihat kondisi Jakarta saat ini? Kalau teman-teman ketahui bahwa luas Jakarta itu sekitar 600 km persegi, itu setiap saat tidak akan berubah, luasnya hanya segitu. Namun teman-teman sadari tidak gitu ya, pertumbuhan penduduk di tempat kita di Jakarta ini itu setiap hari itu bertambah luar biasa gitu. Apa akibatnya? Pertama tentu kepadatan penduduknya bertambah. Ketika kepadatan penduduk bertambah, maka kebutuhan-kebutuhan hunian juga akan bertambah gitu ya. Efeknya apa? Namanya kebutuhan-kebutuhan lahan, kebutuhan tanah untuk pemukiman ini juga pasti akan bertambah gitu ya. Sehingga ini juga akan semakin mengurangi gitu ya kapasitas dan kemampuan daya dukung DKI Jakarta, terutama ruang terbuka hijaunya itu semakin berkurang gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan berat untuk pemerintah DKI Jakarta dan tentu saja untuk kita semua gitu ya. Karena dalam membangun, dalam bagaimana memanage semua ancaman itu nggak bisa hanya dilakukan secara parsial. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak cukup hanya dikelola masyarakat saja ataupun misalnya lembaga usaha yang lain gitu. Tetapi kita harus secara sinergi bersama-sama. Ini penting supaya kebutuhan kita ke depan itu menjadi tetap terakomodir dan bisa dikelola dengan baik gitu ya. Di DKI Jakarta sendiri itu juga secara kondisi geografis kita sudah tahu, tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa secara kepadatan penduduk itu luar biasa. Itu untuk saat ini kepadatannya kalau rata-rata mungkin bisa 15.000 jiwa per kilometer persegi, barangkali bahkan lebih gitu ya. Kemudian kondisinya itu ya, sebagian itu berada di bawah muka laut pasang. Jadi ketika air laut pasang, maka kalau misalnya di sisi utara itu tidak ada tanggul, itu sebagian Jakarta di wilayah utara itu akan tergenang gitu ya. Kemudian juga Jakarta itu dialiri oleh 13 sungai besar yang hulunya itu berada di luar DKI Jakarta. Ini juga menjadi ancaman, suatu kondisi geografis yang jika ini ada triggernya, ini akan berdampak menjadi sebuah bencana gitu ya. Kemudian juga tadi ruang terbuka hijau sangat terbatas gitu ya. Ini akan menyulitkan ketika misalnya terjadi suatu kondisi misalnya bencana besar ataupun chaos, kemana menempatkan lokasi-lokasi pengungsian yang strategis gitu ya. Kemudian juga kesadaran masyarakat gitu ya untuk bagaimana menjaga lingkungan itu juga masih perlu kita bina gitu ya. Artinya apa? Misalnya contoh sederhana, ketika terjadi banjir itu sampah itu akan kelihatan di mana-mana. Artinya apa? Itu masyarakat itu juga perlu kita tumbuh kembangkan terus gitu ya, kesadaran tentang bagaimana menjaga lingkungan kita. Kalau misalnya tidak demikian, tentu ini akan berat untuk PR kita ke depan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa karakteristik khusus gitu ya kalau DKI Jakarta. Kalau di secara nasional gitu ya, ancaman bencana itu mungkin ada sekitar 13 gitu ya. Kalau untuk di DKI Jakarta, kita itu ada 8 ancaman bencana. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah kebakaran, yang ketiga epidemi atau wabah penyakit, yang keempat itu ada konflik sosial, yang kelima itu adalah cuaca ekstrim, keenam itu ada gelombang tinggi abrasi, kemudian ada gagal teknologi, dan juga ada potensi gempa bumi. Ini yang menjadi ancaman bencana di
DKI Jakarta. Nah, kemudian dari ancaman-ancaman bencana tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain karena ada amanat undang-undang untuk membentuk BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DKI Jakarta itu hanya ada di level provinsi, gitu ya. Sehingga harapannya DKI Jakarta itu bisa terjangkau dengan BPBD di level provinsi, gitu ya. Karena berbeda dengan daerah-daerah lain yang rentangnya itu cukup jauh antara kabupaten kota satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang menjadi mengatur bagaimana BPBD itu supaya bergerak, mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan ketika terjadi bencana. Ini penting karena bencana itu harus secara sinergis dan satu komando. Nah, kenapa juga di Jakarta itu menjadi penting, gitu ya, untuk mengelola secara keseluruhan baik lingkungan maupun masyarakatnya. Kalau kita lihat bencana-bencana DKI Jakarta itu didominasi oleh bencana-bencana hidrometeorologis, gitu ya, yang itu menjadi ancaman paling krusial saat ini, gitu ya. Kita memiliki hulu di luar DKI Jakarta, gitu ya. Terus kemudian juga ada 13 sungai yang mengalir, terus sedangkan di DKI Jakarta itu juga memiliki ruang terbuka hijau yang sangat sedikit. Sehingga bagaimana kita mengelola lingkungan itu menjadi lebih baik. Tentunya kalau misalnya lingkungan bisa dikelola dengan lebih baik, ini akan bisa mengurangi ancaman-ancaman bencana banjir tersebut, gitu ya. Dalam manajemen bencana, gitu ya, setidaknya ada 3 fase yang pada umumnya diketahui. Yang pertama adalah fase prabencana atau pada saat kondisi tidak ada bencana. Yang kedua pada saat tanggap darurat. Yang ketiga kemudian adalah pasca bencana, itu setelah kejadian. Nah, pada saat tidak ada bencana, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi itu adalah bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana. Itu bisa berupa struktural, kita pembangunan misalnya kanal-kanal, gitu ya, yang saat ini kita lakukan, tanggul, gitu ya, ataupun sifatnya struktural ataupun non struktural. Non struktural itu bisa kita membuat regulasi, maupun kita memberikan edukasi kepada masyarakat maupun yang lainnya, gitu ya. Kemudian selain itu adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu merupakan fase di mana ancaman bencana itu sudah nampak, namun belum sampai ke tempat kita. Contoh sederhananya misalnya di hulu Jakarta, misalnya Katulampa itu sudah terpantau pintu air di sana siaga 1. Artinya dalam kurun waktu sekian jam kemudian banjir ini akan datang ke Jakarta. Tetapi pada saat Katulampa siaga 1, maka banjir ini belum sampai, gitu ya. Maka kita ada namanya peringatan dini, informasi kepada masyarakat bahwa Jakarta dalam kurun waktu sekian jam akan terjadi banjir. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa dalam sekian jam akan terjadi banjir, maka masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk segera, misalnya pertama menyelamatkan diri ke tempat aman, gitu ya, mengevakuasi barang-barang yang mungkin akan mudah rusak jika terkena air banjir, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fase tanggap darurat. Ketika fase tanggap darurat ini, maka kita harus segera menyelamatkan korban, gitu ya. Kemudian juga segera mengevakuasi, kemudian juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di lokasi pengungsian. Selanjutnya adalah pasca bencana. Pasca bencana itu bagaimana kita merehabilitasi lagi, gitu ya. Misalnya hal-hal yang rusak, gitu ya. Ada kemudian juga pemulihan, gitu ya, pemulihan fisik, baik fisik bangunan maupun fisik manusianya. Kalau misalnya ada sakit dan lain-lain harus dilakukan rujukan dan lain-lain. Kalau misalnya ada kerusakan bangunan adalah ada rekonstruksi. Itu yang kita lakukan bersama. Nah, kemudian peran teman-teman di mana, gitu ya.
Nah, ini yang menjadi penting karena penanggulangan bencana itu harus dilakukan oleh semua pihak gitu ya. Nah, peran teman-teman itu menjadi sangat penting. Pertama, bisa dimanapun gitu, di prabencana, saat bencana maupun pasca bencana. Namun demikian, tentu semua itu harus dengan pengetahuan yang cukup gitu ya, supaya hal-hal ini bisa dilakukan dengan baik. Tentu BPBD dengan senang hati kalau misalnya teman-teman ingin berpartisipasi untuk kemudian bersama-sama kita saling sinergi gitu ya. Bagaimana harus membangun kapasitasnya gitu ya, meningkatkan kapasitas, kemudian mengisi celah di mana gitu ya, dari sisi akademisi maupun para mahasiswa. Saya sangat terbuka jika teman-teman ingin mungkin berkonsultasi ataupun ingin melakukan riset-riset terkait dengan kebencanaan. Jangan segan untuk silahkan menghubungi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, tetap semangat dalam suasana pandemi ini. Ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, semoga kita selalu sehat. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.